Apa kabar hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar agama dan budi pekerti. Kita belajar mengenai Allah menciptakan langit dan bumi. Anak-anak, apakah kalian tahu berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi? Dan apakah anak-anak tahu urutan kisah penciptaan? Nah, anak-anak, maka dengan itu kita belajar mengenai Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini adalah sebagai tanda cinta kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang tangannya dilipat dan matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas pertolonganmu dan atas belas kasihanmu kepada kami. Bapa, pada saat ini kami akan belajar agama, membahas tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Bapa, kami berserah ke dalam tangan-Mu, sertailah kami. Semoga kegiatan belajar kami hari ini berjalan dengan lancar. Bapa, doa kami yang singkat ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita menyaksikan tayangan video berikut ini tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Mari kita menyaksikan bersama. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah
dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Firmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Anak-anak, apakah kalian sudah melihat videonya tadi? Bagaimana perasaan kalian setelah menonton videonya? Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar mengenai kisah Allah menciptakan langit dan bumi. Anak-anak, pada video yang barusan kita tonton tadi, ya, di situ kita melihat bagaimana kisah penciptaan langit dan bumi. Nah, anak-anak, pada hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Terang itu disebut siang hari, sedangkan gelap disebut malam hari. Pada hari kedua, Allah menciptakan cakrawala atau disebut langit. Nah, pada hari ketiga, Allah menciptakan daratan, Allah menciptakan lautan, dan Allah menciptakan tumbuhan. Anak-anak, pada hari keempat, Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan menciptakan bintang. Nah, matahari itu menerangi di siang hari, sedangkan bulan dan binatang menerangi di malam hari. Nah, kemudian pada hari kelima, Allah menciptakan binatang yang ada di udara dan binatang yang ada di air. Nah, binatang yang ada di udara itu seperti burung, seperti kupu-kupu, pokoknya semua jenis binatang yang terbang. Sedangkan binatang yang ada di air itu seperti ikan, seperti buaya, pokoknya semua binatang yang hidup di air. Nah, kemudian pada hari ke-6 Allah menciptakan binatang yang ada di darat dan menciptakan manusia. Nah, binatang yang ada di darat itu contohnya seperti sapi, seperti kuda, seperti kelinci, dan lain sebagainya. Nah, itulah kisah penciptaan. Kemudian anak-anak, setelah Allah menciptakan
itu semua, maka pada hari ketujuh Allah beristirahat. Allah memandang semua apa yang telah diciptakannya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu pada saat ini banyak sekali orang yang tidak mencintai alam semesta. Padahal ketika Allah menciptakan manusia, manusia diberikan tugas, yaitu memelihara dan menjaga alam semesta. Nah, anak-anak, apakah selama ini kita sudah menjaga dan memelihara alam sekitar kita? Nah, contohnya pada sekarang ini banyak sekali orang yang membuang sampah sembarang, membuang sampah di sungai, membuang sampah di pinggir jalan. Banyak juga orang yang menebang pohon, banyak juga orang yang kasar pada binatang. Contohnya meracuni sungai. Nah, sehingga semua jenis ikan yang ada di sungai tersebut akan mati atau tidak tumbuh lagi. Nah, anak-anak, untuk itu kita diberikan tugas oleh Allah, yaitu menjaga dan memelihara alam ciptaannya. Nah, mulai dari sekarang kita belajar membuang sampah pada tempatnya, memilah-milah sampah, mana sampah basah, mana sampah kering. Ya, mari kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian merawat tanaman, misalnya menanam bunga di rumah atau menanam pohon. Kan kalau misalnya lingkungan kita bersih, lingkungan kita tertata dengan rapi, maka kita akan nyaman. Nah, kemudian kita juga mencintai binatang, ya, misalnya kucing, ya. Kadang ada orang yang suka kasar pada kucing. Nah, tadi kan Allah memberikan tugas kepada kita, yaitu menjaga dan memelihara alam ciptaannya, termasuk tumbuh-tumbuhan dan segala binatang yang ada. Karena kita dikatakan sebagai manusia yang memiliki akal dan budi. Oleh karena itu kita diberikan tugas oleh Allah untuk memelihara ciptaan yang lainnya. Nah, baik anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti latihannya Ibu akan share di Google Classroom. Nah, anak-anak, terima kasih hari ini kalian sudah mengikuti pelajaran agama, dan sampai ketemu pada minggu depan. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami dari awal hingga berakhirnya pelajaran kami hari ini. Bapa, ajarilah kami, semoga kami dapat mencintai alam semesta ini sehingga kami bisa melaksanakan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, doa kami ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.